Oke, tadi kita sudah belajar penerbitan bonds pada par value, pada diskon, pada premium. Saudara-saudara, yang tadi kita pelajari itu asumsi-asumsinya masih asumsi simple. Asumsi-asumsinya masih asumsi simple. Asumsi simple pertama adalah menurut soal-soal tadi yang 3 contoh ya, itu diterbitkannya selalu tanggal berapa tadi? Diterbitkannya selalu tanggal berapa tadi? Coba lihat soal-soal tadi, 3 soal tadi paling tidak selalu diterbitkan pada tanggal 1 Januari. Betul nggak? Selalu diterbitkan 1 Januari. Bisa saja dalam praktek saudara-saudara, bonds itu diterbitkan bukan 1 Januari. Itu yang mau kita lihat sekarang. Tanggalnya bonds itu umumnya tanggalnya 1 Januari. Jadi tanggal bonds itu tanggal yang tertulis di bonds. Itu biasanya 1 Januari. Tapi dijualnya, diterbitkannya bisa jadi beda. Kalau tadi sama, tanggal bonds 1 Januari, diterbitkan 1 Januari. Bagaimana kalau itu kemudian berbeda? Bagaimana kalau kemudian tanggal laporan keuangan bukan 31 Desember? Itu kan bisa beda ya, nanti kita lihat. Nah, yang pertama yang akan kita bahas terkait dengan contoh bonds yang tidak simple, itu kita sebut accrued interest. Accrued interest ini artinya bisa saja waktu bonds diterbitkan setelah tanggal 1 Januari, itu ada bulan-bulan sebelumnya yang sebenarnya berhak atas bunga. Paham nggak? Saya ulangi ya, bonds itu selalu tanggalnya tanggal 1 Januari. Kalau dia diterbitkan pas 1 Januari nggak masalah. Tapi tadi kan bisa aja sebesar par, bisa aja sebesar diskon, bisa aja sebesar premium. 3 ini didasarkan pada apa sih? 3 ini ditentukan berdasarkan apa sih? Tiga ini ditentukan berdasarkan apa? Kapan par, kapan premium, kapan diskon? Based on apa? Perbedaan kupon sama yield. Nah, yang akan kita lihat saat ini adalah bagaimana kalau dia diterbitkan, bisa aja kupon dan yieldnya sama atau berbeda, tapi tidak pada tanggal 1 Januari. Contoh, diterbitinnya 1 Februari, padahal tanggal bondsnya 1 Januari, berarti kan ada 1 bulan yang sebenarnya bisa dihitung bunganya. Ya enggak? Nah, itu yang disebut accrued interest. Oke. Atau tadi ya, asumsi tidak simpel lainnya adalah laporan keuangan bukan 31 Desember. Di sini contohnya 30 April 2019. Nah, coba baca teorinya dulu ya. Ini teorinya saya tekankan. Kalau XYZ sebagai debitur punya laporan keuangan 30 April 2019, padahal dia terbitinnya pas 1 Januari, tanggal bond 1 Januari, terbit 1 Januari. Tapi 30 April ini adalah tanggal laporan keuangan, maka dia akan menghitung proporsional premiumnya. Rata-rata contoh kita tadi bayar bunganya berapa kali dalam setahun? Dari 3 contoh tadi bayar bunganya dalam setahun itu sekali apa 2 kali lebih banyak? 2 ya, umumnya 2. Berarti bunga itu dihitung 6 bulanan, betul? Premium atau diskon itu diamortisasi 6 bulanan, betul? Nah, berarti kalau sampai laporan keuangan itu berakhir dalam 1 tahun kalender kurang dari 6 bulan, ya dia diakui proporsional premiumnya. Kita lihat bagaimana caranya penghitungan premium, diskon, dan interest itu dihitung proporsional. Itulah yang disebut sebagai accrued interest. Oke. Accrued interest kita, oh ini based on kasus sebelumnya ya, kasus yang ini yang dipakai. Karena kasusnya di sini disebut premium, berarti kasus yang ini yang dipakai. Jadi lihat tabel ini ya. Oke. Accrued interestnya 4.000. Kolom ini kan menunjukkan
4.000. 1 Januari 2019 sampai 1 Juli 2019 ada cash paid 4.000 untuk 6 bulan. Berarti kalau berakhirnya April 2019 kan hanya berlaku 4 bulan. Padahal 4.000 itu untuk 6 bulan, betul nggak? Kan 2 kali dalam 1 tahun. Berarti accrued interest-nya ada 4.000 kali 4/6 yaitu 2666,67. Tahu ya angkanya ini dapat dari mana, ini dapat dari mana. Premiumnya juga demikian. Di sini premiumnya 744 tapi ini dari 1 Januari sampai 1 Juli. Berarti kalau ini 6 bulan, berapa 4 bulannya ya? Proporsional aja, 4/6. Ya, 4/6. Berarti berapa interest expense-nya? Gimana tadi ngitung rumus kolom premium amortize ini? Cash paid kurangi interest expense. Betul? Berarti kalau yang diketahui cash paid dan premium amortize, gimana ngitung interest expense? X kurang Y sama dengan Z. Berarti untuk cari Y, kalau X dan Z diketahui gimana caranya? X kurangi Z dong, masa ditambah sih? A kurang B sama dengan C. Kalau A dan C yang diketahui gimana carinya B? Kan A kurang C, betul ya? Berarti untuk cari berapa interest expense, ya kurangi aja accrued interest, kolom ini, dengan premium amortize, kolom yang ini. Tapi bukan 4.000 kurang 744, melainkan 4.000 4 bulan, 744 4 bulan. Ini kan nilainya. Dari cara ngitung dulu ada pertanyaan nggak sebelum nanti logika masuk ke jurnalnya? Udah ya, paham hitungan 4/6 dari mana, gimana dapat angka-angka ini ya. Sudah, kalau sudah ketemu, jurnalnya ya sesuai ini aja, interest expense di debit. Berapa? Ini, 2170. Dapatnya dari mana ini loh 2170. Kenapa di debit ya? Expense kan saldo normalnya di debit. Menurut konsep tadi, kalau ada amortisasi premium, apa pengaruhnya? Amortisasi premium ini sebenarnya nunjukin apa tadi? Halo? Kalau ada amortisasi premium itu sebenarnya nunjukin apa sih? Pengaruhnya ke nilai apa ini? Bonds. Kalau amortisasinya premium, berarti bondsnya apa? Berkurang. Bonds berkurang berarti dia di debit. Ya enggak? Makanya angka 496 itu kita taruh di debit. Kreditnya adalah harusnya kolom ini nih. Harusnya kolom cash pay tadi pertanyaan kan. Tapi ingat loh, kalau soalnya mengatakan dibayar tiap 1 Juli dan 1 Januari, padahal laporan keuangannya masih 30 April, sudah ada cash nggak di kredit? Belum ada. Adanya apa? Interest payable. Itulah accrued interest. Itulah accrued interest. Ada pertanyaan? Kapan lagi kita buat jurnal? Kapan lagi kita buat jurnal? Saya adjust dulu AC-nya ya. Dua saya jadikan 24. Kalau kepanasan ya turunin lagi ke 23. Oke. Sampai di sini jelas ya? Ada accrued interest itu terjadi karena laporan keuangan dibuat sebelum pembayaran bunga. Kan sama sebenarnya.
Waktu tadi yang normal laporan keuangan 31 Desember, kan kita bayar bunganya baru 1 Januari. Kan mirip kayak gini jurnalnya kan? Iya enggak? Cuma bedanya tadi bulat 6 bulan. Ini enggak bulat 6 bulan, hanya 4 bulan. Kapan lagi buat jurnal? Jangan lihat slide berikutnya. Kapan lagi buat jurnal? Logika aja. Berdasarkan informasi soal yang premium ini. Kapan lagi buat jurnal? Juli 1 ya, 1 Juli ya. Apa yang kita lakukan di 1 Juli? Membayar bunga. Berarti logikanya yang akan kita debit atau kredit udah jelas, yaitu cash. Cash kita kredit berapa? Ini kan? Ya enggak? 4.000 kan? Ya udah berarti nanti 1 Juli ya. 1 Juli itu kita akan kredit cash, kok sih? Cash 4.000. Itu yang paling gampang ketemu. Jadi besok-besok kalau ketemu soal ya, jangan seri. Seri itu artinya harus debit dulu dapat. Langsung aja di nalar. Oh, yang paling gampang ini ada pembayaran cash. Cash langsung taruh di kredit gitu. Ya. Oke, cashnya di kredit 4.000 itu jelas dari kolom tadi ada. Interest payable ini dapatnya dari mana ya? Itu kan yang dari 30 April tadi. Yang ini kan harus dibayar. Dilunasi di 1 Juli. Berarti kan dia di debit. Nah, sekarang pertanyaannya. Dapat dari mana ini 1085 dan 248? Dapat dari mana 1085 dan 248? Cara paling praktis untuk melogika atau mendapatkannya adalah lihat aja kolom ini tadi. Harusnya kalau 1 Juli itu interest expense-nya 3256. Waktu April baru diakui berapa? 2170. 3 kurang 1 ya 1. Ya enggak? Premium harusnya berapa tadi diamortisasi? Berapa nih? Berapa premium harusnya diamortisasi 1 Juli? 7, 4, 4. Yang diamortisasi di April itu baru 496. Berarti nanti yang diamortisasi di 1 Juli itu 744 kurang 496 ya, ketemu 248. Itu caranya. Atau kalau mau pakai cara lain, 744 kali 2 per 6. Iya kan? Terus kalau yang interest expense 3256 kali 2 per 6. 2 per 6 itu apa? Ya sisanya tadi kan April 4 per 6 berarti Mei Juninya 2. 2 per 6 ya kan? Kapan lagi buat jurnal? Kapan lagi buat jurnal? Berdasarkan soal terbaru ini kapan lagi buat jurnal? Hah? Simple ya pertanyaannya ya, gampang ini masuk soal pilihan ganda karena nggak bisa langsung dijawab ya. Kapan lagi buat jurnal berdasarkan soal ini? Kapan lagi? Ayo. Soalnya sudah dirubah loh, tanggal laporan keuangannya bukan 31 Desember tapi 30 April. Kita sudah jurnal sampai 1 Juli, kapan lagi buat jurnal? Kenapa nggak ada 31 Desember? Soalnya laporannya sudah dibuat 30 April kan? Nah, coba apa jurnal 1 Januari? Gak ada jurnal 31 Desember loh, laporan keuangannya 30 April kok. Apa jurnal 1 Januari? Yang paling gampang ini kan cash. Cash di kredit. Betul? 4.000. Terus interest expense di debit 3234. Iya kan? Lalu amortisasi ini berarti bonds payable berkurang. Udah. Nggak ada interest payable loh. Kan interest payable-nya muncul di April. Bukan Desember. Karena laporan keuangan katanya di soal terbaru ini dibuat di 30 April. Udah.
Itu bedanya dengan yang 3 kasus pertama tadi, khususnya yang premium. Ada pertanyaan? Oh ya, ini juga jangan langsung kemudian lompat berpikirnya ya. Ini jurnal yang disajikan di sini itu 30 April 2019. Apakah ini jurnal pertama yang dibuat? Untuk soal kita, apakah ini jurnal pertama yang dibuat? Soal kita sama kayak ini loh. Soal kita sama kayak ini. Sama kayak ini, bedanya di soal terakhir dikatakan laporan keuangan bukan 31 Desember tapi 30 April. Pertanyaan saya, apakah jurnal ini adalah jurnal yang pertama kali kita buat untuk soal terakhir ini? Kalau iya ya sudah, ini jurnal pertama kita buat, simpan keyakinan Anda itu. Tapi kalau ada, apa jurnal yang kita buat selain ini pertama kali? Sekarang dijawab dulu, ini jurnal pertama enggak? Atau ada jurnal yang lebih awal yang akan dibuat? Kapan sih terbitnya obligasi di kasus ini? Di kasus yang sudah dirubah ini? Kapan sih obligasi terbit? Halo? Kan tidak ada soal yang dirubah hanya ininya loh. Laporan keuangannya 30 April, berarti soal yang depan itu sama. Berarti obligasi terbit kapan? Berarti jurnal pertama yang dibuat adalah 1 Januari 2019. Jurnalnya apa? Yang ini kan? Itu ya, yang ini. Jangan ragu-ragu. Semoga ini hanya karena ragu-ragu, bukan karena nggak tahu. Itu harapan saya. Kan yang diganti hanya soal ininya nih. Yang lain tetap. Oke. Ya. Nah, sekali lagi, ini tahun 2020. Kalau ya selalu tanggalnya bonds itu 1 Januari. Selalu. Tinggal dia diterbitkan di bulan apa gitu ya, tergantung soal berikutnya. Kalau ternyata tanggal laporan keuangan berubah ya tadi, muncul accrued interest. Tapi sekarang yang mau kita lihat, bagaimana kalau tanggalnya 1 Januari, tanggal bonds, tapi diterbitkan di yang kuning-kuning ini. Jadi dia diterbitkan antara 1 Januari dan 1 Juli. Atau antara 1 Juli dan 31 Desember. Bukan pas 1 Januari, bukan pas 1 Juli. Itu yang disebut bonds yang diterbitkan di antara 2 tanggal pembayaran bunga. Saya ulang ya. Soal-soal kita tadi dari 3 contoh par, diskon, dan premium. Berapa kali bayar bunga lebih banyak contohnya? 2 kali kan? Tanggal berapa aja bayar bunga menurut contoh-contoh itu? 1 Januari dan 1 Juli. Berarti kalau disebut terbit di antara 2 tanggal bunga, bisa 1 Februari, 1 Maret, 1 April, 1 Mei, 1 Juli. Ya enggak? Atau bisa 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober, 1 November, 1 Desember. Cukup, karena kan berikutnya 1 Januari. Itu yang disebut bonds terbit di antara 2 tanggal bunga. Karena tanggal bonds itu kalau enggak 1 Januari, 1 Juli. Sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Tapi terbitnya enggak mesti 1 Januari, enggak mesti 1 Juli. Yang kita pelajari pertama kali tadi terbitnya 1 Januari. Enggak ada masalah. Nah ini bagaimana kalau dia terbit, anggap aja 1 Februari. Apa yang terjadi? Berarti ada accrued interest. Nah coba lihat teorinya. Coba baca baik-baik ya, ingat baik-baik ya. Kreditur itu berarti yang minjemin duit, investor ya. Akan, apa ini? Membayar.
Berarti saya waktu terbitin bond, saya debitur ya, akan terima cash kan? Saya akan terima cash. Waktu terbitin itu saya akan terima cash. Cashnya itu berdasarkan apa? Accrued interest. Apa itu accrued interest? Periode bunga yang belum sempat terbayar karena bonds terbitnya tidak pas tanggal bunga. Ingat baik-baik ya teorinya ya. Waktu terbit pertama kali, maka kreditur akan membayar. Atau kalau saya balik, maka debitur akan menerima accrued interest. Hitungnya gimana? Sejak tanggal interest terakhir sampai dengan tanggal terbit. Berarti kalau tanggal interest itu 1 Januari, terbitnya 1 Februari, accrued interestnya 1 bulan. Itu cash yang saya dapat sebagai debitur. Itu cash yang Anda bayar sebagai kreditur ke saya. Waktu tanggal pembayaran bunga berikutnya, berarti kalau terbitnya 1 Februari, kapan tanggal pembayaran bunga berikutnya? 1 Juli. Kreditur akan terima pembayaran interest untuk 6 bulan penuh. Saya ulang ya. Tanggal bunga itu 1 Januari atau 1 Juli. Contoh saya, bonds terbit 1 Februari. Berarti di 1 Februari nanti, selain saya terima uang cash berdasarkan apa ya uang cash yang saya terima waktu terbit bonds? Apa Pak? Present value. Selain saya terima cash berdasarkan present value, saya juga akan terima apa? Cash berdasarkan apa? Accrued interest. Berarti kalau terbitnya 1 Februari, ada 1 bulan yang di-accrued yaitu bulan Januari. Berarti saya akan dapat 1/6. Kok 1/6? Kan 2 kali bayar tadi logikanya. Betul? Akan 2 saya terima. Berarti Anda kalau jadi kreditur terpaksa berkorban dulu. Selain Anda bayar ya, tadi bayar dulu pinjaman itu kan yang biasa tadi. Anda juga bayar cash dulu ke saya 1 bulan. Bunga. Tapi besok waktu 1 Juli Anda terima bunga full 6 bulan. Berarti sebenarnya kan pengorbanan Anda terbayar waktu 1 Juli. Memang Anda hanya terima 5 bulan dong. Kan 1 bulannya Anda korbankan di awal. Gitu loh logika berpikirnya. Nah kita lihat. Ini teorinya tadi. Kebetulan di sini bondsnya diterbitkan sebesar par. Masih ingat nggak? Bonds diterbitkan sebesar par itu kesimpulannya karena kupon sama yield sama. Wah terima kasih ya. Karena kupon sama yield sama. Bonds tanggalnya 1 Januari tapi terbitnya 1 Mei. Tanggal bondsnya ditulis 1 Januari tapi terbitnya 1 Mei. Par value-nya 100.000. Ya. Interest 8% yang kupon, ternyata yield-nya 8% sama, makanya sebesar par. Dibayar tiap 1 Juli dan 1 Januari. Berarti kan 1 Mei ini antara 1 Januari dan 1 Juli. Nah, berlaku ini nih. Berlaku. Hitung dulu accrued interest. Accrued interest-nya itu berapa bulan ya? Terbitnya 1 Mei, berarti accrued interest-nya Januari, Februari, Maret, April. 4 ya. Makanya di sini 4/12. Atau kalau mau buat 4/6 ini bukan 8% dong, tapi berapa persen? Kalau Anda mau buat 4/6 ini jangan 8%, tapi berapa persen? 8% ini kan 1 tahun ya, makanya di sini 4/12. Kalau Anda mau buat 4/6 ini harusnya berapa? 4% dong. Betul ya? Jadi 4/6 kali 4% atau 8% kali 4/12. Ketemulah angka di sini 2667. Ingat teorinya, apa teorinya? Kreditur akan membayar. Atau kalau saya balik, kita sebagai debitur akan menerima. Nah, cashnya di debit kan menerima. Kreditnya interest expense. Ingat-ingat jurnal kalau penerbitan bonds di antara 2 tanggal bunga, itu interest expense-nya kita kredit.
Ini jurnal apa sih? Kok ada ini sih? Ini jurnal apa sih? Ini jurnal apa ya? Kita kan bahas ini, kok ada jurnal ini ya? Ini kan jurnal yang biasa tadi loh. Yang pertama kali itu loh. Makanya saya bilang ada 2 jurnal. Kalau sampai bonds itu diterbitkan sebesar par di antara 2 tanggal bunga. Ini jurnal yang kalau terbit 1 Januari. Yang kayak biasa tadi pertama kali. Tapi jurnal kedua harus ada untuk mengaplikasikan teori yang kiri ini nih. Makanya saya bilang saya terima 2 cash. Pertama cash sebesar present value plus cash sebesar accrued interest. Yang ini harusnya tadi sudah paham. Tapi yang ini baru dijelaskan sekarang, makanya silakan bertanya. Oke. Kapan lagi buat jurnal? Jangan lihat slide berikutnya. Kapan lagi buat jurnal? Ini sebenarnya sama kayak soal nomor 1 pertama kali tadi. Hanya bedanya ini terbitnya 1 Mei. Kalau tadi 1 Januari. Berarti logikanya buat jurnal berikutnya tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa tepatnya? Saya ulang ya, ini soal sama kayak soal pertama kali tadi. Di mana bayar bunganya itu setiap tanggal berapa? 1 Juli dan 1 Januari. Bedanya kalau yang pertama kali tadi ini terbitnya 1 Januari. Tanggal bondsnya 1 Januari terbit 1 Januari. Ini tanggal bond 1 Januari terbitnya 1 Mei. Makanya ada jurnal kedua ini nih. Jurnal pertama kan sama kayak soal pertama kali tadi. Coba lihat slide kita. Nah berarti berdasarkan soal pertama kali tadi, setelah terbit ini, jurnal apa lagi yang perlu kita buat? Jurnal waktu bayar bunga, tanggal berapakah itu? 1 Juli. Apa jurnalnya biasanya yang tadi? Interest expense, karena ini pada par ya, pada cash. Harusnya yang normal tadi kan interest expense pada cash 4.000 kalau nggak salah, betul ya? Nah ini agak berbeda karena di sini ya, di sini coba lihat ya. Nah ini interest expense pada cash 4.000. Betul, 1 Juli sama kayak yang pertama kali. Tapi sebenarnya kita dari sisi debitur, cash yang kita keluarkan itu sebenarnya bukan 4.000, iya enggak? Kita itu keluarkan cash hanya 4.000 kurangi 2667. Betul enggak? Kita terima cash 2667 pada tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Juli keluar cash 4.000. Berarti sebenarnya cash yang kita keluarkan hanya 4.000 kurang 2667. Itu berapa tuh dapatnya? 1333 ya? 1333 itu berapa bulan sih? Harusnya kan kita cuma bayar 4.000 ya, kayak ini nih. Tapi di awal kan kita sudah terima 2667. Berarti kan sebenarnya yang kita keluarkan selisihnya ya, netnya ya. Berapa itu selisihnya? 1333. Ini sebenarnya berapa bulan ini? 2 bulan. Betul kan? Bulan apa itu? Juni dan, kan terbit 1 Mei. Mei dan Juni. Gitu ya. Berarti Anda kalau jadi kreditur, terima full di tanggal 1 Juli 4.000. Tapi sebenarnya net yang Anda terima bukan 4.000 loh ya. Karena tadi Anda bayar saya dulu berapa? 2667, berarti net yang Anda terima itu cuma 1333. Ya. Kalau di praktek saudara-saudara, kalau di praktek ini teoritis ya. Kalau di praktek menurut saya ini nggak perlu dibuat. Halo? Di praktek ini nggak perlu dibuat waktu 1 Mei. Biarin aja. Tapi besok waktu bayar bunga di sini, ya nilainya bukan 4.000. Berapa? Saya ulang ya, ini teoritisnya loh ya, jadi harus ikut loh ya. Tapi saya tanya, kalau di praktek harusnya nggak perlu buat jurnal ini,
Tapi besok waktu 1 Juli kita tetap buat jurnal interest expense to cash tapi bukan 4.000. Berapa? Berapa yang kita kasih kepada kreditur di 1 Juli? Hanya 2 bulan kan? Berapa itu? Jadi yang ditulis di sini di 1 Juli 1333 di praktek. Kalau Anda malas buat yang ini. Tapi kalau mau ikut teori ya buat ini dulu. Terima cash dari siapa? Kreditur, nanti bayar kreditur full 4.000. Jadi di praktek monggo aja cari yang lebih praktis. Mau nggak? Kamu nggak usah bayar ke saya yang 2667, nanti tak kasih kamu 1333 aja pas 1 Juli. Harusnya dia mau aja daripada dia bayar nanti terima lagi full. Kan dia senang ya, nggak perlu bayar cash tambahan. Yang ini kan? Tapi secara teori harus ikut urutan ini. Ada pertanyaan? Terbit di antara tanggal bunga, kebetulan ini kasusnya sebesar par. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Sama kasusnya, terbitnya 1 Mei, tapi ini kasusnya premium. Berarti yang kita lihat itu yang ini nih. Premium tadi kasusnya yang ini kan? Ini yang premium tadi nih, soal yang premium. Kebetulan di sini contohnya 1 Januari. Tapi di contoh terakhir tadi terbitnya 1 Mei. Jadi tabelnya sebenarnya sama kayak ini, cuma terbitnya 1 Mei. Berarti kita hitung dulu apa tadi? Accrued interest. Sama accrued interestnya berapa bulan? 4 bulan ya. Bagaimana kasusnya kalau diterbitkan sebesar premium? Sama sih teorinya. Kreditur bayar dulu accrued interest. Nanti tanggal 1 Juli, tanggal pembayaran bunga berikutnya dia terima full 6 bulan. Berarti ini jurnal waktu terbit. Salah, ini dari mana 108? Apa 108 ini? Ini apa sosok nggak tahu. Apa 108 ini ya? Apa ya? Itu kan present value kan? Yang tadi kita buat 1 Janu. Ini kenapa dibuat 1 Mei ya? Karena baru terbit 1 Mei. Jadi ini harusnya tidak masalah, betul? Yang kedua sama tadi logikanya. Ada bunga 4 bulan loh, dari Januari sampai akhir April. Hitung dulu, 2667 kan sama kayak yang sebesar par tadi. Berarti jurnal ini sama kayak yang sebelumnya 1 Mei kan? Oke, jurnal selanjutnya kan 1 Juli. Nah ini yang agak sedikit rumit. Kalau tadi kan sebesar par nggak ada masalah, ini sebesar premium soalnya. Jadi cara ngitungnya gini. Carrying value-nya bonds itu 108.039. Ada di tabel tadi. Ini 108 ya, 108 sekian ya. Dia hitung 039 sini 530. Carrying value-nya itu 108. Ya. Ini carrying value-nya. Efektif interest-nya itu kan 6% kali 2 per 12. 2 per 12 itu untuk bulan Mei dan Juni. Oke. Berarti interest expense untuk Mei dan Juni itu 1080. Itu dulu. Jelas ya? Interest expense itu selalu dihitung berdasarkan apa tadi? Semoga nggak lupa teori dasarnya. Kupon atau yield? Yield. Yield kita di kasus premium berapa persen? 6%. Betul ya? 6%. Nah, 6% ya kali 2 bulan aja. Ya. Kalau ini Anda mau bagi 6, berarti ini harusnya 3%, ya kan? Oke, jadi 2 bulan itu bunganya 1%. Nah, 1% kali 108 itu ketemunya 1080. Ya, 1080. Ini jelas ya, 1080 ya. Nah, sekarang cash yang kita bayar 1 Juli, itu 4.000. Nanti 1 Juli kan kita bayar ke kreditur full 1 Juli. Tapi cash yang sudah diterima itu adalah 2667. Ya kan? Kita sudah terima cash 2667. Berarti sebenarnya cash yang kita bayar nanti ke dia netnya itu hanya 1333.
Ya, 1333. Saya kembali ke kolom ini. Kolom premium. Ini untuk 2 bulan yang Mei dan Juni 1333. Untuk ngitung berapa premium, berarti kan cash paid kurangi interest expense. Ini 1333. Berapa tadi interest expense yang kita hitung di atasnya? 1080. Kolom cash paid 1333, kolom interest expense 1080. Oh, berarti premium yang diamortisasi 253. Jelas ya? Berarti premium untuk 2 bulan itu cuma 253. Kesimpulannya gini. Kalau mau amortisasi premium, jangan total 6 bulan. Jangan Januari sampai akhir Juni. Tapi hanya bulan Mei dan bulan Juni. Tapi interest yang dibayar, tadi pertanyaan teman kita, itu memang full 4.000. Waktu 1 Juli. Makanya nanti jurnalnya kayak gini. Tetap interest expense to cash 4.000. Itu kan apa? Teori tadi ya, yang dikatakan pada tanggal pembayaran bunga kreditur menerima full. Oke, ini terpenuhi. Tapi nanti kita juga harus apa? Mengakui amortisasinya apa? Amortisasinya ini kasusnya kan premium. Kalau amortisasi premium kan bonds payable to interest expense kan. Besarnya 253 itu dari sini. Ya. Inilah jurnalnya. Kalau diterbitkan di antara 2 tanggal bunga, dalam contoh kita 1 Mei, dan kalau kasusnya adalah premium. Ada nggak ya kalau kasusnya diskon? Nah ini ada kasus diskon. Jadi lengkap nih saya kasih nih. Kalah guru les Anda. Ya. Jadi alokasi uang les Anda kasih saya aja. Ya. Ini kan pendekatan les-lesan ya, soal terus di drill kan. Oke. Par sudah, premium sudah, ini yang diskon. Sama sih kasusnya, terbit 1 Mei 2019. Ya. Tapi ini kasusnya diskon. Udah, jurnal pertama kali ya, jurnal pertama kali adalah sebentar. Harusnya bukan 108 ya. Bentar ya. Apa sih tadi? Ini kan premium ya. 92 berapa tadi? Coba liatin kasus diskon. Itu kan judulnya bonds diterbitkan pada diskon. Berarti cari contoh kita yang kedua, yang awal, slide awal tadi yang diskon. 92 berapa tadi? Sama. Diskon. Apa tadi? 92278. Ganti ya. Tadi saya lupa ganti. Ini apa sih 92278? Saya ulang. Apa? Present value. Kenapa 92278? Karena di diskon. Dia pengen 100 hanya dapat lebih rendah. Ini nggak berubah kayak jurnal yang 1 Januari. Yang bedanya ada jurnal tambahan ini. Ya, dapat accrued interest dulu. Interest expense-nya, kalau di kasus kita yang diskon ini kan interest expense-nya kan berdasarkan yield 10% kan. Nah, harusnya interest expense-nya untuk Mei dan Juni itu 1538. Kalau ngitung amortisasi diskon itu kan interest expense kurangi cash paid, betul? Nah, interest expense-nya 1538.
Net cash paid-nya 1333, berarti ini dikurangi ini, itulah diskon. Buat apa diskon ini? Amortisasi diskon 205 ini buat apa? Fungsinya ke bonds payable? Mengurangi atau menambah? Menambah, berarti logikanya 205 ini kreditnya adalah kalau mau bikin jurnal 205 ini kreditnya apa sih? Apa? Tadi katanya amortisasi diskon itu fungsinya apa? Menambah apa? Bonds. Berarti yang kita kredit apa? Bonds payable. Kalau yang premium tadi katanya premium itu mengurangi bonds. Berarti 253 ini bonds payable berkurang. Lawannya interest expense. Kalau itu diskon, bonds payable-nya nambah. Lawannya ya interest expense. Setelah 1 Juli saudara-saudara, jurnalnya udah balik kayak kasus yang awal. Ini kan hanya ribet karena dia terbit setelah 1 Januari. Berarti setelah itu 1 Juli sama kayak yang pertama. 31 Desember sama kayak yang pertama. Ribetnya hanya waktu terbit dan 1 Juli. Udah. Setelah 1 Juli sama kayak kasus par, diskon atau premium. Ada pertanyaan? Oke. Ini konsep berbeda. Konsep ini istilahnya gini saudara-saudara. Tadi kan kita tahu ada kupon, kita tahu ada yield. Yield itu di soal disebutkan, diketahui. Tapi kalau di praktek, biasanya yang kita jadikan yield itu adalah, tadi saya sebut ya, tingkat suku bunga yang berlaku. Tingkat suku bunga BI berapa, itulah yield yang kita harapkan. Nah kadangkala kita nggak tahu yield itu berapa kalau di praktek. Fair value yang kita inginkan itu kita nggak tahu kalau di praktek. Nah, berarti kita harus menentukan tingkat suku bunga tertentu. Nah tingkat suku bunga yang kita tentukan dengan yield yang tidak diketahui, dengan fair value yang tidak diketahui, itu namanya interest yang terkena dampak imputation. Ya, jadi imputed interest adalah interest yang tidak didasarkan pada yield atau market value yang real, market value yang ada di pasar. Contoh, ABC ini mau bayar XYZ karena XYZ-nya kasih jasa arsitek. Ya. Arsitek buatin apa rancangan mau dibayar, tapi padaku tidak ada cash, yang ada hanya notes. Maukah kau menerimanya wahai arsitek? Oke, kata arsitek. Ya. Par value-nya notes itu 550. Face value, par value, maturity value itu istilah yang sama sekali lagi ya. Par value-nya notes 550.000. Jatuh tempo 31 Desember 2024, berarti 5 tahun lagi. 31 Desember jasanya, baru dibayar 2024. Enggak dibayar langsung, tapi dibayarnya pelan-pelan. 2% ini kupon. Stated nominal interest rate, stated interest rate itu kupon. Dibayar setiap akhir tahun, berarti hanya sekali ya. Hanya sekali dibayar, tiap 31 Desember. Masalahnya, perusahaan ini tidak bisa menentukan berapa fair value jasa. Nilai wajarnya jasa itu berapa? Nah itu makanya muncul namanya tadi imputed interest. Ternyata ya setelah dihitung pakai cara-caranya finance itu ketemu angka 8%. Nah itulah yang disebut imputed interest. Padahal dari tadi kan ketahuan yield 8%, yield 6%. Ini kita belum tahu dulu, dia hitung dulu. Berarti ada missing link ya, ada proses penghitungan yang kita nggak perlu tahu. Tiba-tiba udah muncul 8%. Jadi ada cara hitungnya ya, muncul 8%. Ya dengan kata lain sebenarnya 8% itu mirip kayak yield. Cuma dia ditemukan dengan cara hitung tertentu. Tidak langsung diketahui di pasar. Ya sudah.
Jadinya kan mirip kayak bonds tadi ya. Ini nanti dihitung present value-nya pakai apa? Tabel 6. Tabel 6. Ayo dong. 62. Ini nanti dihitung pakai tabel 6. 6 berapa? 64. Tapi pertanyaan saya ini dapat dari mana? Ini dapat dari mana? Ini istilah kita tadi apa sih? Halo? Yang kita belajar tadi itu 11.000 ini istilahnya apa sih? Kupon. Gimana ngitungnya kupon? Kupon rate kali par value. Berapa par value kita? 550. Berapa kupon rate kita? 2%. Ini kok 8%? Kan tidak ada yield tadi Pak di informasi Bapak, bukan market Pak. Nah yang dipakai itu imputed rate. 8%. Gunanya apa? Untuk nyari tabel. I-nya 5, I-nya 8, N-nya 5. Ya udah. 5, 8%. Tabel 62. 5, 8%, tabel 64. Ketemu. Kalau par value-nya 550, present value-nya 418, berarti sebenarnya terjadi discount. Udah. Bikin aja. Building, bukan cash loh ya. Ini kan yang mau kita bayar ini jasa kan. Kita kan nggak minjem duit ini. Kita dapat building atau jasa building, tapi kreditnya bukan cash, melainkan notes payable. Selalu dibuat berdasarkan apa? Apa ini? Masa kalah sih semangatnya sama saya? Usianya jauh lebih muda dari saya. Bertahan 3 jam aja nggak bisa gitu. Malu sama usia Anda. Serius. Ini apa sih? Apa ini? Present value. Ya, present value. Saudara-saudara, pergumulan hidup setelah Anda lulus jauh lebih berat. Kalau hanya menahan 3 jam ketemu Agus Toli nggak kuat, saya nggak yakin Anda berenang di lautan kehidupan yang berat itu Anda kuat. Dalam ya? Sengaja. Dramatisir, saya suka dramatisir. Mosok gitu ditanya udah lemes semua. Bukan hanya Anda sih yang protes ke saya ya, kalau saya kuliah full. Teman-teman dosen juga bilang gitu, ngapain sih full-full? Saya balas, Anda underload. Wong saya dibebani 3 SKS, Anda pulang lebih cepat berarti Anda itu makan gaji buta. Anda harusnya bersyukur dong, Anda bayar saya 3 SKS. Kalau saya hanya kasih Anda 2 SKS kurang, Anda harusnya marah, Pak Agus balikin duit saya. Ya, itu harusnya otak ini terstimulasi. Tanpa sadar kita akan jadi semangat kalau mindsetnya kayak gitu. Kalau mindsetnya dikit-dikit, aduh Agus Toli kok kasih kuliah mesti full, ya pasti ya kayak gini. Mosok pemimpin 2045 ketika Indonesia emas punya mindset kayak gini. Ya, 2045 Anda loh jadi pengusaha-pengusaha. Bisa jadi ada yang jadi menteri gitu ya, ada yang jadi presiden. Tiba-tiba ada perang gitu. Australia datang. Ya, Cina datang serbu kita. Nyerah deh. Udah nggak ada lagi Indonesia. Ya. Manusiawi sih lemah itu. Tapi menurut saya lemah itu bisa dikalahkan oleh mindset. Oleh adrenalin. Anda pikir saya kuat ini secara fisik, saya sudah hampir 50 tahun. Tapi yang ada di semangat saya adalah saya pengen deliver apa yang saya punya ke Anda. Ya, itu mempengaruhi kadang ya. Saya gini lihat Anda lemes, tapi saya nggak mau kalah sama Anda gitu ya.
Oke, 418 ini adalah present value. Selalu diingat itu ya. Berarti apa yang mau kita lakukan sekarang? Kita harus mengamortisasi diskon. Diskonnya harus diamortisasi. Dalam rangka apa? Supaya notes payable-nya terus bertambah. Nanti notes payable waktu jatuh tempo harusnya nilainya sama dengan par value. Berapa par value-nya di sini? 550. Nah masalahnya kita nggak tahu berapa interest expense. Karena interest expense tadi ngitungnya gimana? Rumus interest expense ngitungnya gimana? Yield karikan dengan apa? Diagonal kan dengan carrying amount. Ini yieldnya itu pakai imputed rate. Terus gimana dong caranya? Dalam kasus kayak gini saudara-saudara udah nggak usah pusing. 131 ini dibagi secara proporsional aja 5 tahun. Jadi 131 itu dibagi 5 tahun sehingga setiap kali ya, setiap kali ada apa? Setiap kali ada amortisasi, ini amortisasinya bisa rata. Itu cara pertama ya. Itu yang disebut sebagai non-effective interest method. Cara pertama sekali lagi, 131 langsung dibagi 5. Berarti nanti kolom ini isinya 131 bagi 5 rata. Berarti kolom ini isinya gimana? Tadi kan sudah belajar ya. Kalau itu diskon, berarti rumusnya interest expense kurang cash. Cash ini kan bisa dihitung pakai 2% tadi kan. Berarti kalau yang diketahui 2 kolom ini ya ini ditambah. Ya kan? Ditambah. Tapi dalam kasus ini kita bisa pakai imputed. Imputed itu 8% dikalikan ini. Ya sama kayak bonds tadi. Plug sama kayak kasus diskon tadi. Ya. Jadi interest expense lihat aja kolom ini. Yang ini cash di kredit 11.000. Setiap kali ada amortisasi diskon, notes payable-nya bertambah karena di kredit. 31 Desember jurnalnya ya kayak gini. Nggak ada lagi jurnal 1 Januari. Kenapa? Karena di sini dikatakan dibayar bunganya setiap akhir tahun. Berarti jurnalnya hanya 1 Januari awal, 31 Desember setiap 5 tahun, sama 1 Januari ketika atau 31 Desember ketika dia jatuh tempo. Ya, nggak ada jurnal 1 Januari. Karena soalnya mengatakan dibayar setiap 31 Desember. Nah ini hampir ujung ya. Injury time. Ya. Biasanya memang injury time itu kritis. Oke. Di sini yang mau kita lihat adalah bonds payable itu kan hutang. Caranya kita lunasi ya tunggu sampai jatuh tempo, kita bayar pelan-pelan bunganya, jatuh tempo kita bayar total. Tapi bisa saja kita lunasi itu sebelum jatuh tempo. Ini mirip kayak kita punya kredit mobil, kredit rumah, lalu kita lunasi sebelum kreditnya berakhir. Boleh-boleh aja, cuma biasanya ada penalti kan? Betul ya? Kita punya itikat baik lunasin lebih cepat, dikenain penalti ya. Itu karena berarti kita ngacauin hitungan dia, hitungannya bank. Tapi Anda kemudian balik ke saya, Pak, rumah sama mobil bisa ya dikredit. Nah, ini karena terbiasa beli cash mungkin gitu ya. Jadi ini mirip kayak kredit rumah atau mobil tapi dilunasi sebelum jangka waktu kreditnya habis. XYZ terbitkan bonds pada diskon 1 Januari 2019, jatuh tempo 5 tahun, par value 100.000, kupon 8, 2 kali dibayar semi annually, yieldnya 10. Ini tabelnya nih. 92278 yang tadi ya, yang kasus diskon. 2 tahun setelah terbit 1 Januari 2019, berarti 1 Januari 19, 20, berarti 1 Januari 2021, ini dilunasi. Berapa carrying amount bonds payable per 1 Januari 2021 berdasarkan soal kita ini. Jangan lama jawabnya. Sudah dimerahin itu. Berapa? 94925. Itu nilainya bonds per 1 Januari 2021. Kita lunasinya 101. Kira-kira 101 ini apa maksudnya? 101 juta, 101% atau apa?
101 ini menunjukkan persentase, berarti 101%. Masalahnya 101% ini atas apa Pak? Atas par value, berarti 101% kali 100.000, atau 101% kali 94. Itu yang nggak jelas kan di sini. Ini juga diingat-ingat. Kalau tidak disebutkan secara khusus, maka 101% atau 1,01 itu dikalinya dari par value. Tapi kalau di soal dikatakan 101 dari carrying amount, ya sudah, berarti ini 1,01 kali 94925. Karena tidak disebutkan khusus, ini berarti atas par value. Logikanya sekarang, kalau saya hutang saya 94925, saya harus bayar 101.000, saya gain or loss? Hutangnya 94, bayarnya 101, berarti saya loss. Loss itu saldo normalnya di di debit. Gain yang di kredit. Yang kedua yang harus diingat, apa yang kita bayar? Cash, berarti cashnya taruh di kredit. Ini apa? Ini kan yang, ini loh. Kenapa di debit? Kenapa bonds payable di debit? Kan topiknya adalah penghapusan. Bonds itu saldo normalnya di kredit, berarti kalau dia dihapus taruh di debit. Ada pertanyaan? Kira-kira kapan kasusnya akan gain? Kapan kasusnya akan gain? Ya kalau yang atas lebih kecil dari yang carrying amount Pak. Tapi kapan yang atas ini akan lebih kecil dari yang bawah? Ya kalau dilunasinya mungkin 97, 98. Berarti kan lebih kecil dari carrying amount ya. Oke. Jadi mungkin loss, mungkin gain lo ya. Tidak harus selalu loss. Kalau gain berarti taruh di kredit. Ya. Ini juga penghapusan bonds, penghapusan debt, tapi pakai aset selain cash. Harusnya kan yang di kredit cash, ini enggak. Bank ini meminjamkan dana kepada XYZ, kita XYZ. Kemudian kita pakai dana 20 juta ini untuk bangun apartemen. Tapi apartemennya ternyata mungkin pas masa pandemi huniannya rendah. Enggak sampai 100%, rugilah. Maka XYZ setuju melunasi 20 juta ini pakai apartemen. Pakai apartemen. Ya. Apartemen itu waktu dipakai untuk lunasin hutang ini itu nilainya di pasar 16 juta. Jadi saya sudah selesai bangun apartemen. Saya bangun apartemen itu dari duit yang saya pinjam dari bank. Saya pinjam dari bank duitnya 20 juta. Apartemen itu hari ini kalau saya jual, itu harusnya saya bisa dapat 16 juta. Tapi saya pakai itu untuk lunasin pinjaman yang 20 juta. Ini harganya di pasar. 21 juta ini adalah nilai bukunya. Jadi nilai bukunya apartemen itu, building itu 21 juta di T account ya, di buku besar itu 21. Kenapa di debit? Ini jurnalnya sudah saya kasih ke Anda ya. Kenapa di debit? Itu pertanyaan saya. Kenapa di debit? Kenapa di debit? Hah? Penghapusan. Oke, terima kasih. Dari mana dapat 5 juta? Ada loss di debit. Loss itu kan saldo normal debit ya. 5 juta. Dari mana dapat 5 juta? Enak nih bikin soal jurnalnya dimunculin tapi ditanya logika. Dari mana dapat 5 juta?
Gimana sih ngitung gain or loss itu? Selisih antara fair value dan book value. Berapa book value-nya bangunan? 21. 21 apa 20? 21. Berapa nilainya di pasar? 16. Berarti kalau saya jual saya rugi dong. Dapatlah loss 5 juta. Kenapa di debit? Ya karena loss saldo normalnya di debit. Building kenapa di kredit 21? Karena kan saya kasih ke bank untuk melunasin hutang. 4 juta dari mana? 4 juta dari mana? Hutang saya berapa sih? Saya korbankan aset saya yang kalau saya jual di pasar nilainya berapa? Berarti kan hutang 20, saya hanya mengorbankan 16. Gain or loss? Berarti ini loss karena melepas bangunan, tadi saya sudah ajarin ngitungnya. Ini gain karena melunasin hutang, juga saya ajarin ngitungnya. Inilah jurnalnya. Mirip lagi tapi ini bukan mengorbankan aset saya, melainkan saya terbitkan surat lain. Dalam hal ini saya terbitkan saham. Saya pinjam dana 20, tapi nggak bisa saya lunasi. Akhirnya saya terbitkan saham 320.000 par value 10. Saham itu fair value-nya 16 juta, mirip kayak nilainya apartemen gitu ya. Untuk melunasi hutang yang 20. Ini jurnalnya. Tadi sudah dijawab teman kita, karena kan penghapusan notes Pak. Jelas ya? Ini dari mana share capital ordinary? AK ini. Share capital ordinary selalu dihitung based on atau berdasarkan par value. Berarti dapatnya 320.000 kali 10. Terima kasih. Kalau ini, gimana ngitung share premium? Masih ingat nggak? Memang ini agak lompat dikit ya, tapi kan pernah dapat di AK. Gimana ngitung share apa? Ini bukan share capital, share premium ordinary. Gimana ngitung share premium ordinary? Selisih antara apa dan apa? Market value-nya saham dengan par value-nya. Berapa market value saham di soal kita? 16 juta. Berapa par value-nya? 3.200.000. Berarti share premiumnya 12.800. Kalau ini tahu ya caranya ya. Hutang kita berapa? 20. Kita ngorbanin saham kita yang kalau kita jual di pasar nilainya 16. Berarti kita gain. Hutang besar, pengorbanan lebih kecil. Oke. Namanya restrukturisasi hutang. Saudara-saudara, kita ini ABC, punya hutang ke bank XYZ. Tanggal 31 Desember, par value-nya 10.500.000, ya. Kemudian ini di restrukturisasi itu kayak refinance, masih ingat nggak? Saya punya hutang harusnya sudah jatuh tempo, tapi saya minta diperpanjang. Saya punya hutang bunganya 10, saya minta diturunin bunganya. Pokoknya ada modifikasi hutang karena saya nggak sanggup bayar sesuai janji awal. Sehingga di sini dari 10.500.000 disetujui, tinggal 9 juta. Wah senang ya, restrukturisasi ini anugerah nih. Ya, sama kayak kita ya, banyak dosa tapi diampuni. Gitu ya, tanpa syarat malah. Jatuh temponya diperpanjang sampai 31 Desember 23. Lebih panjang 4 tahun. Interest rate dari 12 jadi 8. 12 dan 8 ini apa sih? Kupon atau yield? Ada lagi 15 soalnya. Ya. Jadi yang atas itu kupon, yang bawah yield. Nah, sudah.
Logika berpikirnya adalah saudara-saudara, 4 tahun lagi saya harus bayar 9 juta. Berarti kan 9 juta itu single sum kan? Present value kan dia. 9 juta 4 tahun lagi pakai yield 15% yang bawah ya. Cari aja tabel 2, ketemu angka ini. Terus saya bayar bunga 8% kali 9 juta, ketemu berapa? 720. Setiap, ada nggak kata-katanya di sini? Bunganya setiap tanggal berapa? Nggak ada ya. Kalau dilihat ini sih setiap akhir tahun doang. Jadi hanya sekali dalam 1 tahun, 4-15%. Ya udah, fair value notes-nya 7.201. 7.201. Awalnya saudara-saudara, notes payable saya 10.500.000 dihapus. Notes payable yang 10.500.000 dihapus, di debit. Muncul notes payable baru sesuai present value. Hutang saya 10, diakui tinggal 7, berarti 3-nya itu gain. Gain itu tinggal selisih aja. Ya, gainnya tinggal selisih. Harusnya kalau nggak ada restrukturisasi yang saya kredit apa? Halo kelas, kalau nggak ada restrukturisasi yang saya kredit apa? Apa yang saya kredit kalau nggak ada restrukturisasi? Kalau nggak ada restrukturisasi kan berarti saya punya duit ya. Berarti yang saya kredit cash sebesar ini. Karena saya nggak punya cash, diperpanjang lah tapi utang saya jadi lebih kecil. Berarti ada gain. Itu ya. Nah, interest expense-nya ya tinggal dibuat ini taruh pojok kanan atas. Udah. Ini dapat dari mana? 1080. Ini kupon atau yield? Interest expense ini apa? Yield. Gimana ngitung yield? 15% kali ini dan seterusnya. Ya. Oke. Ini sama sih, pokoknya menghapus selain cash. Ya, menghapus selain cash. Valen, tolong QR-nya. Saudara-saudara, gini aja. Saya tetap upload soal 12 sampai 14 sekarang, tapi submitnya jam 9. Jadi terserah Anda mau kerja di sini nanti saya minta izin ke Bapak-bapak atau Anda mau pulang kerjain di rumah tapi kepotong waktunya, silakan Anda yang memilih. Ya. Jadi 12 sampai 14, lembar jawaban sudah saya share ya. Sekarang saya upload soalnya, tapi submitnya jam 9 waktu Indonesia Barat. Ya, berarti itu 2 jam dari sekarang. Nanti saya minta izin ke bapak-bapak Anda stay di sini sampai jam 9. Tapi kalau mau pulang juga monggo, hati-hati jangan ngebut. Ntar ya sampai saya upload ya.
Saudara-saudara dengar aturannya, ada 20 soal, satu soal poinnya 6 kalau benar. Kalau salah minus 1. Ya. Enggak dong. Jadi saya ulang ya, kalau ada 2 soal, berarti kalau Anda benar 1 dapatnya 6. Ya kan? Soal kedua salah minus 1, betul 5. Tapi kan kalau ada 20 kan enggak kayak gitu ngitungnya. Ya. Jadi maksudnya itu bukan berarti kalau salah Anda dapat poin 5, bukan. Tapi soal yang Anda benar, saya kalikan 6. Soal berikutnya salah, saya minus 1. Itu nanti saya total semuanya, kita lihat nilai akhirnya berapa. Ya, berarti kalau Anda benar semua, berapa nilainya Michael? 120. Kalau Anda salah semua, Anda nilainya minus 20. Gitu loh logikanya. Ya, dengar, itu pertama. Dua ya, benar dapat 6, salah minus 1. Yang ketiga dengar baik-baik. Saya akan urut nilai tertinggi dari nomor 1 sampai anggap aja 70. Ya, seumpama pesertanya 70. Nilainya ini berdasarkan tadi ya, dikali 6 minus 1, anggap aja ketemu kolom paling kanan. Paling tinggi 90, paling rendah umpama 40 ya. Itu saya urut dari atas sampai bawah. Dengar nih, buat yang 50% teratas, jadi anggap aja 60, buat nomor 1 sampai 30, tadi kan sudah sempat dikurangi. Saya tambahin 10. Nah, supaya Anda mikir lagi kalau Anda mau ngasih jawaban ke samping, ke depan. Aku tak kasih, aku malah masuk 50% ke bawah, aku nggak ditambah 10, Rek. Monggo berkonflik ya, silakan. Gitu ya, paham ya? Saya ulang ya, ada 60 orang. Setelah diurut, ada nilai tertinggi kan? Nah, nomor 1 sampai 30 itu saya tambah 10. Nomor 40 ke 60 ya nilainya apa adanya. Tapi kalau minus, ya saya kasih 0 lah. Saya nggak akan minuskan nilai total. Jadi kalau minus itu nilainya 0. Tapi nilai 1 sampai 30 itu kalau pesertanya 60 loh ya. Kalau pesertanya 70 ya berarti 1 sampai 35. Saya kan belum tahu berapa yang hadir sekarang. Oke? Jelas ya Michael ya? Kalau memang mau pulang silakan, kalau di sini nggak apa-apa. Lanjut sampai jam 9 saya mintain izin.
Submit setelah jam 9 nggak saya nilai ya. Mendekati jam 9 segera aja di submit. Lama diskusinya, segera kerja gitu. Diskusinya lama. Sudah QR semua kan ya, saya tutup ya.